Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga diberikan kesehatan. Kalian pernah ngeliat kayak gini? Atau kayak gini? Ya, itu adalah permasalahan di kos-kosan. Terutama di kos-kosan yang rate-nya di angka 1 juta ke bawah. Atau harganya 1 juta ke bawah. Ini pengalaman pribadi saya ketika saya ngekos di Cikarang, Bekasi, dan Tangerang. Masalah itu ada dan tiap hari ada. Sebulan bisa 2 atau 3 kali kejadian seperti ini. Tapi sebelumnya mari kita sapa anak-anak rantau, semoga diberikan kesuksesan, kesehatan, dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya, amin. Nah, balik lagi ke topik permasalahan di kosan yang rate-nya di angka 1 juta ke bawah. Gua dulu kosan ngekos tidak pernah di angka 800 ke atas, pasti 800 ke bawah. Pernah ngekos di Cikarang, Bekasi, dan Tangerang. Pasti kalian pernah mendengar kayak gini, video ini. Ya, itu sering banget saya terjadi di kosan saya dulu. Dulu di Bekasi dan Cikarang saya selalu kasih, karena saya menghormati mereka yang orang situ, mungkin orang situ. Saya selalu kasih dengan dali dia minta sumbangan buat bersih-bersih selokan, DBD, keamanan, saya selalu kasih. Di Bekasi pun demikian. Terakhir di Tangerang 1-2 kali sering saya kasih. Tapi setelah saya kenal sama anak-anak situ asli, anak-anak Karang Taruna asli Tangerang situ, saya sempat nanya, Mas, apakah di sini selalu bersih-bersih dan tiap sebulan 2 kali bersih-bersih minta sumbangan, terutama sumbangannya tuh keamanan, bersih-bersih selokan, sama DBD, penanggulangan DBD. Dan mas-mas itu, teman saya bilang nggak pernah. Kalaupun ada kerja bakti, tidak pernah minta sumbangan karena dananya ada di kelurahan kerja bakti. Kalaupun Karang Taruna minta sumbangan, biasanya itu di hari-hari tertentu, hari-hari besar seperti 17 Agustus, Maulud Nabi, dan lain-lain. Nah, jadi kalian kalau ngekos ada yang gedor-gedor dan itu bukan di hari-hari besar, patut dicurigai bahwa itu bukan minta sumbangan dari warga lokal situ atau Karang Taruna situ. Terus saya tanya, apakah ada ciri-cirinya? Ada, biasanya kalau warga atau RT atau RW minta sumbangan ke anak kos, biasanya pakai proposal, rame-rame, bisa 10 orang, 20 orang, ya pokoknya rame-rame. Terus bawa tong kardus. Kalau ada dana lebih pakai seragam mereka gitu. Yang paling diingat adalah hari-hari tertentu yang tadi saya sebutin, 17 Agustus atau Maulud Nabi dan lain-lain. Kalau di hari-hari biasa dia minta sumbangan, mungkin bisa dikatakan itu bukan orang situ. Kalaupun bersih-bersih, lihat dulu dia bawa gerobak tong sampah enggak. Biasanya kan gitu. Saya sering ngasih bapak-bapak yang bawa tong sampah, padahal itu udah include dari kosan, cuman saya sering ngasih karena dia minta. Dan itu nggak apa-apa bagi saya, karena dia sudah bersih-bersih. Tapi kalau dia minta bersih-bersih, dilihat kanan kiri kok nggak bawa apa-apa, cuman bawa cangkul tuh, biasanya tuh cangkul, tapi cangkulnya masih bersih, terus minta uang sumbangan. Nah itu sekarang saya nggak kasih gitu. Terus yang kedua adalah permasalahan di kosan adalah muda-mudi bareng, terutama muda-mudi yang bukan muhrim. Saya sering banget ngeliat sendal atau sepatu cowok dan sepatu cewek di depan kosan mereka. Ini sebenarnya iri ya. Saya iri, kenapa saya nggak bisa begitu?
Tapi nggak apa-apa lah, ya begitulah pokoknya. Sering banget lihat, padahal saya tahu itu penghuni penghuni kosannya itu adalah cewek. Ada sepatu cowok, sandal cowok. Terus biasanya siang-siang, biasanya si cewek habis malam atau apalah biasanya. Tapi saya pernah kejadian sekali lihat malam-malam tanpa permisi si cowok main masuk aja di kosan perempuan. Karena saya tahu itu perempuan yang penghuninya, dia masuk tanpa assalamualaikum, sepatu dan sandal masuk. Saya mau ngomong apa? Biarin aja. Tapi itu mungkin banyak yang risih, tapi kalau saya pribadi enggak sih biarin. Kan kalian pernah begitu nggak? Pernah ngajak cewek atau pasangan kalian ke kosan kalian? Jujur saya nggak pernah. Kalau main mas sering. Terus yang ketiga permasalahannya adalah berisik. Sering banget berisik, terutama malam minggu. Pada main musik, main nongkrong, main gitar, main nyanyi. Kalau saya pribadi nggak masalah. Cuman yang lain tuh kadang banyak keluhan bahwa mereka tuh berisik gitu. Nyanyi sampai tengah malam, mau istirahat tapi dia masih nyanyi. Kalau saya pribadi tidak. Yang penting kalau saya pribadi tidak menimbulkan masalah atau rusuh. Biasanya kan rusuh ya, biasanya, tapi saya belum pernah melihat kerusuhan saat nongkrong mereka. Kadang pun saya gabung, kadang saya ikut gabung, kadang juga kalau capek enggak. Tapi kebanyakan sih nggak gabung ya karena capek. Mungkin kalian sering melihat kosan kalian kalau malam minggu rame, penghuni pada keluar main gitar, bakar-bakaran gitu. Dan yang berapa nih? Yang keempat adalah maling. Sering banget maling terjadi di kos-kosan, lagi-lagi di rate 1 juta ke bawah. Ya karena keamanannya nggak ada. Terus pintunya juga paling pintu pakai triplek. Ya kan? Benar nggak? Terus ditambah cuman satu kotak tuh buat tidur doang sama kamar mandi. Udah, dilongok dari jendela pun kelihatan di dalam kosan ada apa aja. Nah biasanya itu kosan yang rawan tuh cewek. Kenapa? Karena biasanya cewek tuh banyak perabotannya, ya kulkas, ya TV gitu biasanya. Saya pernah terjadi teman saya kemalingan kulkas sama TV siang-siang. Dia habis shift pagi gitu, pulang-pulang jam 4 jam 5 udah habis kulkas dan TV-nya ludes. Siang-siang loh, itu siang-siang, aneh ya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah kemalingan di kosan. Tapi sering banget tetangga atau siapa teman-teman saya kemalingan handphone, laptop di kosan hilang. Karena kasus-kasus mereka, saya nggak pernah ngekos dengan perabotan yang berlebih. Perabotan saya paling kipas angin, paling penting kipas angin dan kasur pun ya apa adanya. Yang penting kipas angin, tahu sendiri kan panas. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kalian yang tahu permasalahan di kos-kosan bisa berbagi cerita pengalaman apa aja yang pernah kalian hadapi di kosan, terutama di kosan yang rate-nya 1 juta ke bawah. Karena setiap orang punya masalah pribadi masing-masing, nggak semua masalah sama. Tapi biasanya keempat itu yang pernah saya alami saat ngekos di 3 tempat itu. Maksudnya 3 tempat tuh 3 kota. Tempatnya mah sering berpindah-pindah ya, atau sendiri anak rantau, mana yang lebih enak, mana yang lebih murah kita sikat. Oke. Mungkin itu aja, semoga yang mendengarkan diberikan kesehatan, kesuksesan, dan bahagia kan orang tua dan keluarga. Bye.